binatang yang ada di hutan. Wah, kita tolong kita cukup baju merah, soalnya merepotkan sekali. Aku aja berkali-kali gara-gara dia. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan mengarahkan kepada bagaimana cara membuat sebuah penelitian dan menyusunnya ke dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini adalah jurnal. Nah, di sini saya akan contohkan pada proyek di kelompok 1, di mana kelompok 1 ini nih judulnya perbandingan algoritma seni untuk analisis sentimen ulasan produk e-commerce. Nah, metode yang digunakan net bias, SPM, logis regression, ini kalau tidak salah sudah saya revisi ya. Untuk model gunakan model yang satu kelas. Kalau untuk XGBoost ini adalah modelnya ensemble. Jangan pakai XGBoost, pakai aja net bias, SPM, logis regression atau random forest. Kalau misalnya mau pakai XGBoost, pakai aja yang ini kan turunan ibunya decision tree ya, jangan dipakai XGBoost. Nah, ambil cat itu saya habis. Nah, di sini sudah saya kasih rekomendasi yaitu jurnal. Ini kan nanti mahasiswa tinggal copy saja, copy di tab baru, paste, ini adalah alamat jurnalnya. Nah, fokusnya ini sudah saya lihat kemarin tidak ada biaya ya, tapi kalau misalnya ada biaya ya nggak apa-apa lah, nanti kalau misalnya itu mahasiswa patungan, nanti saya bantu sebagian. Kalau misalnya tembus ya, accepted. Oke, ini sudah ada untuk yang contohnya ya, contoh daripada OJS-nya, dan itu beberapa kelompok sudah kasih rekomendasi, kecuali kelompok yang baru mengirimkan, belum saya kasih rekomendasi ke jurnal mana. Pak, kenapa jurnalnya beda-beda? Ya, harus beda-beda, karena kalau numpuk di di satu jurnal, nanti kaget jurnalnya lah, ini ada dapat bom jurnal dari Universitas Islam Mandiri gitu ya. Jadi kita pakai strategi supaya jurnalnya tersebar. Nah, di sini kan sudah bisa ya, buat jurnal di fokusnya adalah informasi teknologi, software engineering, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah machine learning, dan penelitian kita masuk ke salah satu daripada scope untuk jurnal ini. Jadi kemungkinannya yang kalau misalnya kita submit ya, ada harapan lah untuk di accepted atau tayang di jurnalnya. Nah, kalau misalnya sudah saya tunjukkan untuk jurnalnya yang mana, silakan dipilih jurnal template. Pastikan di download untuk template jurnalnya. Nah, ini jangan dirubah-rubah ya untuk template jurnalnya, karena sudah aturan baku dari OJS-nya. Kemudian kita download. Nah, buka. Nah, ini adalah ketentuan penulisan dari jurnal atau dari OJS yang sudah patri, tidak bisa kita ganggu-gugat, di mana ada judul, kemudian ada abstrak. Abstrak ini ketentuannya minimal 200 kata sampai maksimum 250 kata. Jadi harus berada di range 200 sampai 250 kata. Kemudian ini menggunakan bahasa Inggris dan ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi silahkan ikutin saja. Kemudian kata kunci harus ada minimal 3 maksimal 5 kata kunci. Nah, di bagian body di jurnalnya ada pendahuluan, ada pembahasan, kemudian ada juga pendahuluan dan pembahasan ya. Ada kesimpulan. Jadi ini cuman 3 part itu. Biasanya audio lain ada yang kayaknya metodologi penelitian, tetapi di sini dijalani metodologi penelitian ditanyakan saja di dalam pembahasan atau di dalam pendahuluan. Oke. Tadi kita sudah punya contohnya untuk jurnal ya, untuk bahan penelitian yang kelompok 1. Ini judulnya
kita copy ya. Kita copy. Tempel di sini ya. Ini blok. Nih, blok klik kanan. Bentuk piramida terbalik. Katanya harus seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa seperti ini aja. Perbandingan algoritma bentuk. Nah, penulis pertama diisi oleh tadi siapa? Teku Yuda ya. Teku Yuda. Dan lain sebagainya. Tanpa memasukkan NIM. Ya, penulis 1 Teku Yuda. Kemudian harus nama lengkap ya. Oh ini panjang namanya. Kemudian siapa lagi nih? Tantowi ya. Jadi sambil diikutin ya, yang sudah dapat OJS-nya bisa sambil diikuti, silakan. Kemudian penulis ketiganya, Didana Sari. Nah, tambahkan saya di penulis terakhir. Oke, ini kita matikan dulu. Tambahkan saya Henry Mahmud Nawawi sebagai penulis keempat. Kalau misalnya penulisnya ada 5 orang, berarti saya ke 6. Kalau penulisnya ada 4 orang, berarti saya ke 5. Gitu. Nah, program studi ditulis di sini program studi informatika ya. Informatika. Boleh seperti ini atau boleh panjang. Program studi informatika. Universitas Musa Mandiri. Dan seterusnya. Nah, karena keempat penulis ini sama institusinya, maka di sini tambahkan lagi nih. Penulis 1, penulis 2, penulis 3, dan penulis 4 sama untuk yang institusinya, baik institusinya ataupun prodinya, kecuali mahasiswa nanti ada dari kampus lain atau dari prodi lain ditambahkan penulis keberapa yang berbeda. Kemudian alamat institusi, diisi alamat institusi, misalnya jalan Jatiwaringin ya, jangan Margona tapi kampus rektoratnya, jalan Jatiwaringin, bla 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 bla, gitu ya, saya lupa lagi detailnya. Email pertama silahkan tulis, email penulis kedua silahkan tulis, email penulis ketiga silahkan tulis, dan email penulis keempat silahkan tulis, email penulis keempat. Nah, di email ada yang hanya mencantumkan penulis korespondensi saja gitu ya, tidak perlu mencantumkan ke semua alamat email ya, jadi cukup saja ikutin dari petunjuk jurnalnya. Kalau misalnya hanya penulis korespondensi yang ditulis ya penulis korespondensinya saja. Siapakah penulis korespondensi? Yaitu penulis yang dia mensubmitkan ke jurnalnya itu. Misalnya yang mensubmitkan ke jurnal itu Tantowi ya, berarti yang email korespondensinya adalah Tantowi atau Rida, meskipun Yuda penulis pertama. Ya, jadi penulis pertama itu tidak harus selalu penulis korespondensi, tapi biasanya penulis korespondensi adalah penulis pertama. Kemudian abstrak, silahkan ditulis abstraknya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini karena ke atas gitu ya. Oh, kalau ini tulisannya ke atas, kita bisa melihat referensi dari jurnal itu sendiri. Nih, dari artikel-artikel yang sudah publish tuh. Ini kan ada terbitan artikel sebelumnya. Kita bisa lihat di arsip bagaimana penulisan untuk yang jurnalnya misalnya panjang. Tuh, kan ini sudah ada contohnya gitu ya. Ini karena ini ke atas ya kita ke bawah aja, ikutin sesuai dengan template jurnalnya. Pendahuluan berisi latar belakang. Oke. Ya, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan lain sebagainya. Ini yang saya kemarin tunjukkan. Oke, sekarang saya tidak akan mengisi ini, saya mau tunjuk
kelompok aja siapa aja yang siap gitu ya. Namun saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita untuk membuat apa sih namanya sitasi supaya dalam satu jurnal ini kan panjang gitu ya, ada sampai beberapa kutipan ya di jurnal referensi. Contohnya ini. Nah, kalau misalnya kita baca secara satu-satu eksplisit atau gitu ya, kita ingin mencari jurnal ini bahas apa, kemudian bahasannya apa, kemudian hasil yang dicapainya apa, metode penelitiannya apa ya. Kita kan harus bisa meringkas. Nah, kalau misalnya meringkas, biasanya cari di abstrak atau di intisari dan di kesimpulan. Nah, abstrak dan intisari ini, kesimpulan ini kita kita buat apa ya namanya? Eh, apa sih? Bahan itu sitasi ya, disitasi. Jadi satu abstrak ini kita buat sitasinya. Atau kalau misalnya mau lebih apa ya, pakai tools boleh, pakai AI boleh, tapi jangan kelihatan AI-nya. Atau kalau misalnya di sini apa namanya di internet juga sudah tersedia ya untuk AI yang bisa mendeteksi jurnal itu bahasa apa sih sebetulnya. Ini kita bisa pakai untuk yang chat PDF, yang versi AI, yang free gitu ya. Ya ini salah satu contohnya ya, kita unggah file ya dalam bentuk PDF. Itu kan semua jurnal dalam bentuk PDF. Kita cari file kita di mana nih? Oke, yang barusan aja lah ya. Yang barusan. Nah, saya coba download salah satunya. Sini. Biar nggak pusing namanya. Unggah PDF yang barusan kita download. Nah, ini kita upload. Biar, nah, bahas apa nih ya. Nah, ini bisa jadi bahan untuk apa? Untuk di bab 2. Di bab 2 ini biasanya, oh di bab 1, kalau di jurnal ini bab 1 ya. Kalau di jurnal lain biasanya di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Kalau di sini di bab 1 ya berarti di bab 1. Nah, latar belakangnya kita jelaskan dulu nih. Kita punya 15 jurnal gitu ya. 15 jurnal itu kita cari intisari dari masing-masing jurnal supaya apa? Supaya membuat file pendahuluan ini nyambung antara judul dan isi pendahuluan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah kita inputkan, misalnya ini adalah kutipan pertama, ini adalah kutipan pertama, jurnal pertama. Kita akan membuat sitasi. Sebetulnya kan Mendeley sudah kemarinnya saya sampaikan. Ini kita buka aplikasi Mendeley-nya. Kita buat, kalau misalnya membuat folder baru silahkan. Kalau misalnya tidak dibuat folder baru pun silahkan. Dan supaya kebanyakan. Biasanya nggak pusing nyari. Oke nih data ini. Yang barusan kita download kita add. Ini open. Nah, ini kan jurnalnya belum terisi ya. Secara otomatis nggak kebaca. Artinya kita bisa lihat di sini, oh jurnal Teknokompak ya. Bisa diisi di sini. Silahkan di copy paste. Kalau nggak ditulis ulang aja, nggak apa-apa. Teknokompak. Nah, years-nya tahun berapa nih? Kita cari years-nya tahun berapa nih? Tantowi dan kawan-kawan.
Ini jurnal tahun berapa nih? Kok nggak ada? Misalnya tahun 2024 lah ya. Ini contoh ya, bukan ngarang. Tapi kalau misalnya lebih pasti, cari aja di sumber jurnal. Kemudian ini kita akan citasi ya, klik reference, insert citation, go to Mendeley. Ini adalah barusan jurnal yang kita inputkan, sheet ya atau sheet T. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, lihat dia mintanya format seperti apa? Oh, formatnya format Harvard. Oke, American Psychological Association. Nah ini ya, pilihnya yang ini supaya nanti di bagian apa namanya referensi ya. Nah, contoh penulisan daftar pustaka katanya ya. Ini nggak usah dimasukin nih. Cukup langsung aja gini. Insert bibliografi. Tuh, langsung muncul kan. Nggak perlu kita tulis ulang. Sumbernya dari mana, halamannya berapa, tahunnya berapa. Oke, begitu ya. Nah, misalnya stop. Oke, silahkan. Kelompok mana yang mau present duluan untuk membuat project? Nah, Toko Yuda mana? Toko Yuda. Ya Pak, gimana Pak? Sorry Pak. Ya, silakan. Mau nyoba presentasi. Presentasi apa Pak? Itu project yang tadi Oh, saya sampaikan. Mau nyoba kelompok lain. belum Pak. Ini belum ready Pak. Ya, kelompok lain. Yang lagi pegang laptop, ada yang lagi pegang laptop. Mas Apri ya, Mas Apri bilang laptop. Yuk, Mas Apri. Tadi mana nih, Mas Apri? Oke, Mas Taufik Dharma Jonhar mana? Saya pakai mobile, Pak. Connect ya. Iya. Nah, Mas Apri biasanya Mas Apri sudah ready. Oh, Pak Rizky, silakan. Oh, Pak, saya tim, ya. Pak, saya satu tim sama Mas Sapri. Kebetulan saya lagi pakai HP nih, Pak. Saya coba cari tempat dulu ya, Pak, buat ke laptop ya, Pak. Oke. Piananta, ya Piananta. Ya, siapa dulu? Izin Pak, aku lagi deployment, masih di kantor. Oke. Ayo siapa? Biar tahu cara membuat penelitian. Jadi mulai minggu depan setiap kelompok melaporkan proyeknya gitu. Pertemuan 10 sudah, karena saya juga sudah bisa buat bab 1. Pertemuan 11 buat bab 2. Pertemuan 13 buat metode itu sedikit ya. Syukur-syukur 13 itu bisa bab 3, bab 4 selesai. Bab 5 tinggal kesimpulan. Nanti di pertemuan ke-14 ya presentasi project dan submit bareng-bareng ke OJS-nya. Begitu. Jadi yang submit ke OJS itu cukup 1 orang saja mewakili semuanya. Tapi kan harus itu dulu, harus sesuai dengan template. Oh, itu template-nya dapat dari mana? Itu kan saya kasih di keterangan, makanya ada kolom yang nanti saya rekomendasikan gitu kan. Di itu kan
Begitu. Tuh, OJS. Itu downloadnya. Ini saya ulangi lagi. Oke, kelihatan, saya kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan. Lihat saya. Ada kelihatan. Oke. Bentar dulu nih. Kelihatan nggak nih? Saya. Ya kelihatan Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. OJS dapat dari mana? Kan ini ada kolom OJS ya. OJS itu dapat dari mana nih? Ini kan yang saya, nah di template-nya ini saya rekomendasiin gitu. Karena di kelompok ini saya rekomendasiinnya menggunakan jurnal UIGM ya. Jadi ini tadi template-nya menggunakan jurnal UIGM. Sini template untuk jurnal template-nya ini di-download. Jadi jurnal ini sama file kita itu ditimpa. Jangan kita buat file baru, tapi menimpa aja jurnal ini supaya sesuai dengan ketentuan. Kalau bentuk tulisannya harus tim Neuroman, ya tim Neuroman ikutin. Kalau misalnya bentuk tulisannya harus Calibri, ya Calibri ikutin. Oke, ini contoh kelompok 1 masih belum paham. Kita kasih contoh lagi di kelompok 2. Iya, saya kelompok 2 belum dapat OJS-nya Pak. Kelompok 2 kapan nih ngumpulinnya? Barusan banget ya? Enggak Pak, kemarin tanggal 25 November. 25. Oh, ini belum saya kasih rekomendasi di tahun mana. Kelompok 3. Kelompok 3 kemana nih itunya? Template-nya nggak ada. Kelompok 3 lengkapin ya. Kelompok 6 nih. Sudah saya kasih rekomendasi. Oh, sudah kasih rekomendasi nih. HTTP OJS ini. Tinggal di copy saja. Jurnal yang saya rekomendasikan. New tab. Paste. Enter. Nah, Pak ini ini bisa di record nggak Pak? jurnal, jurnal Jati. Jati. Ini dia artikel template-nya. Tuh. Template Jati. Oh, kalau di sini, kalau di jurnal ini selain daripada template harus ada author etnik. Tuh, nanti author etnik ini diisi juga ketika nanti mahasiswa submit. Ini kita template-nya aja ya. Download, klik kanan, download. Jadi sesuaikan dengan OJS yang saya rekomendasikan. Ada yang sama, ada yang berbeda, ya tidak apa-apa. Jadi satu OJS, dua kelompok, satu OJS nggak masalah. Itu ya, disubmit di OJS yang sama. Pak ini Tuh. boleh di record Pak. Jadi ya ini di record. Oke. Ini di record. Kasih. Ya, ini judul naskah. Tuh, kalau untuk yang ini kan judul naskahnya harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, tetapi untuk yang OJS ini cukup ditulis dengan bahasa Indonesia saja. Kan beda-beda setiap OJS itu. Tapi pada intinya semua OJS sama. Apa yang sama? Di sini kan ada pendahuluan, ada judul, ada nama penulis, ada afiliasi, ada alamat, ada abstrak. Di sini juga sama di OJS yang lain. Ada judul, ada nama penulis, ada afiliasi, kemudian ada email. Ada email, ada abstrak, kemudian ada pendahuluan. Tuh beda-beda setiap OJS itu. Lihat. Kalau ini kan untuk pendahuluan digabung dengan yang di atas, di page pertama. Tapi di OJS ini bagian daripada pendahuluan adanya di page kedua dan seterusnya. Jadi ikutin aja sesuai dengan masing-masing OJS. Di OJS ini kan hanya pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Cuma 3 bab, tetapi 3 bab ini merangkum semua. Ada di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, permasalahan, metodologi itu. Di sini metodologi dan kajian pustaka di bab 1 semuanya disimpannya. Tetapi di jurnal Jati, di jurnal yang lain, pendahuluan terpisah, metodologi penelitian terpisah, kemudian hasil pembahasan, kemudian ada kesimpulan, dan di sini mana ada ucapan terima kasih gitu ya. Jadi setiap jurnal itu beda-beda. Silahkan sesuaikan dengan OJS yang sudah saya rekomendasikan. Ya, di sini format kutipan menggunakan apa? Oh, menggunakan IEEE. IEEE itu tandanya ini 1, kurung siku, kurung siku, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada aturan. Ya.
harus mensitasi ini nih, mensitasi paling tidak 2 artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Jati. Jadi silakan cari di jurnal ini yang sekiranya masuk ke dalam kategori penelitian kita. Begitu. Kalau misalnya di sini tidak ada aturan itu. Tidak aturan apa? Harus mensitasi paling tidak yang 2 artikel yang terbit di jurnal ini. Ya, jadi setiap jurnal punya aturan masing-masing. Termasuk untuk tabel. Penulisan tabel di jurnal ini seperti ini nih. Jadi ada untuk apanya? Batas-batasnya ya. Ada batasnya. Kemudian untuk penulisannya tipsnya Roman harus 10 gitu ya. Nah, di jurnal ini, di jurnal Jati, penulisan tabel, lihat. Tidak memiliki batas samping kanan, tengah. Hanya aja batas atas dan batas bawah. Jadi ada pada bagian judulnya saja begitu. Jadi silakan diikuti sesuai dengan ketentuan daripada jurnalnya. Kemudian penulisan sub heading menggunakan subpoint ya, menggunakan poin. Kalau di sini ini lebih ke bebas, mau menggunakan subpoint silakan, mau menggunakan bullet silakan, mau menggunakan numerik silakan. Ya, saya udah habis. Silakan ada yang ditanyakan dulu ya. Minggu depan sudah siap bab 1 ya, sesuai dengan jurnal OJS-nya. Ini yang saya kirim ke mahasiswa pasti saya download ya untuk OJS-nya. Apakah mahasiswa ini sesuai atau tidak mengerjakannya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan bagian ini ya silahkan si A ngerjain bab 1, si B ngerjain bab 2, si C ngerjain bab 3 silahkan ya. Jadi tidak usah nunggu-nunggu gitu. Jadi hasilnya nanti tinggal disatukan saja gitu ya, di copy paste. Apalagi menggunakan Mendeley. Ya ini di copy di file manapun pasti bakalan ikut citasi ini. Kalau betul cara ngutipnya. Pak, yang kelompok Oke. 2 minta tolong direkomendasiin Pak OJS-nya. Ya. Ya, nanti saya cari dulu ya kelompok Ya, 2 terima kasih OJS-nya. Pak. Ya, sama-sama. Iya, semua kelompok saya. Kalau misalnya ada yang berbayar 150.000 nggak apa-apa ya maksimal ya. Itu kan ada 3 orang, patungan 50.000 nggak keberatan kan? Iya nggak keberatan kan? Nggak keberatan. 50.000 Enggak apa-apa, doang. Pak. Aman, Pak, Wah, aman, Ini Pak. untuk apa ya? Aman, aman. di sini nih lihat ada beberapa OJS yang contohnya ini ya. Oh, OJS itu ada yang berbayar gitu, Pak. Iya betul. Oh gitu. Hmm. Oh, yang kalau Jadi mau download setiap harus sign apa? Oh, kamu submit ya, itu kan ada biaya publikasi. Tuh, ini biaya publikasinya 150.000. Kita oh lihat gitu. jurnal. Jadi kalau misalnya jurnal kita mau diterbitkan, kita harus bayar 150.000 apabila diterima jurnal kita, itu ya, bukan buat saya, ya. Nanti salah persepsi buat OJS-nya, ya. Ada yang gratis itu biasanya tapi harus yang contoh jurnal Jati gitu ya. Jadi saya itu pasti filter ini jurnalnya tergantung daripada kualitas jurnalnya itu sendiri gitu ya. Kalau yang bayar biasanya eh, cepet gitu ya, bukan cepet sih, responnya nggak terlalu lama, tapi kalau misalnya gratis itu biasanya antri kalau misalnya kita mau terbit. Tuh contoh aja yang gratis ini ya, jurnal Jati, jurnal Jati, jurnal kemudian Komputa ya ada ya. Cuman dia lebih selektif gitu ya jurnalnya ini. Nah, publication fee tuh biaya submit di artikel 0, biaya publikasi 0, di artikel berbayar. Di Nusa Mandiri pun ada nih jurnal Nusa Mandiri, JITK. Kita lihat dia apa biaya publikasinya gitu ya. Makanya kenapa nggak di Nusa Mandiri aja gitu ya. Nah, di Nusa Mandiri itu emang nggak ada di Nusa Mandiri juga banyak jurnal.
Kalau di Nusa Mandiri ini biasanya berbayar minimal 300.000 untuk yang mesti tampar. Kan saya nggak mau membebankan si mahasiswa terlalu besar. Autor fee. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Biaya penulis tuh, dia dikasih ini 300.000. Mau 300.000 mau. Gak apa-apa ya. Ini kalau misalnya ada yang Nggak coba usah, Pak. 300.000, tapi ya saya nyari setidaknya ya maksimum. Kalau yang 100.000 itu jarang nggak ada gitu ya. Itu juga untuk vokal paling murah 150.000 itu. Ya, kalau misalnya nanti ada biaya tuh lebih dari 8 maksimal 8 halaman tuh, apalagi kalau misalnya lebih dari 8 halaman tuh kena biaya lagi per halamannya 25.000. Oh, yang lebih mahal ada, Jurnal Nusa Mandiri yang lebih mahal ada. Nih, author fee. Ini 2 juta, mau 2 juta, dia Sinta 2. Tapi yang Sinta 2 biasanya jurnal-jurnal yang bagus banget. Kalau Sinta 2. Ya, tapi sebisa mungkin sih saya apa rekomendasiin dulu yang free itu ya. Tapi kalau misalnya ini kayaknya eh, harus ke jurnal ini deh gitu ya, skopnya gitu. Supaya cepat tembusnya. Gak apa-apa ya kalau misalnya ada biaya ya. Tapi yang saya rekomendasi, makanya ini yang sudah saya rekomendasikan itu yang gratis dulu, yang ujung-ujung yang kasih berbayar tapi berbayarnya murah. Bukan murah sah, terjangkau gitulah. Kalau murah kan relatif setiap orang. Kalau buat Pak Taufik Dharma Johar kan 150 itu murah banget. Apalagi Enggak, mahal, Pak. buat developer web biasanya itu ongkos ngopi 150.000. Ya, ada yang tanyakan lagi, silakan. Pak, tadi saya mau nanya header, Pak. Headernya itu kan ada volume ya. Cara menentukan Itu nggak volumenya usah diisi, gimana, Pak? nggak usah Oh, diisi, oke. itu nggak usah diisi. Yang begitu-begitu nggak usah diisi, itu bagian jurnal. Oke. Oh iya, mahasiswa sekalian, saya minta untuk yang bisa absen di My Alnusa, jangan absen di Google Form yang saya kirim ya, soalnya dari apa 3 di kelas ini, 2 di kelas lain, seatnya sampai 120 lebih gitu ya untuk yang mengisi absensinya gitu. Biasanya rekapnya gampang. Apa nih? Siapa nih? Oke, Yang Pak. kalau Oke, masih Pak. absen tidak mau presentasi, mau nyoba silakan. Biar saya apa udah ngerti. Jadi buat dulu jurnalnya, selesaikan sampai dengan kesimpulan. Kalau nanti saya periksa, oh iya ini udah oke, silahkan submit. Jadi yang buat buat apa namanya? Yang submit itu cukup 1 orang saja. Ini kalau misalnya ini contohnya tadi ya jurnal UIGM, mana tadi? Oh ini jurnal UIGM. Kalau misalnya belum punya akun, register dulu. Given name cukup 1 orang aja ya yang registrasi, affiliation, presentasi mandiri, email login, username bebas. Nih kalau misalnya dipakai, biar nggak mau pakai email gitu ya, biar nggak terlalu panjang.
Ini saya agree aja. Ini saya checklist lagi. Ini I'm not robot. Motorcycle. Nah, ini baru ke halaman akun kita gitu ya. Oke, jurnal home. Login. Hmm, Oh iya, dipasti dulu katanya. Hmm, Dashboard. Tuh, baru kita bisa membuat sebuah submission ya. Submission nanti terdalam semuanya. Ini nanti aja kalau misalnya udah jurnalnya udah selesai. Hmm, Oke, seperti itu ya. Melakukan submission jurnal. Silakan masih ada waktu kalau ada yang ditanyakan. Halo, halo. Tes, tes. Lanjut, Mas. Maaf, Pak. Izin mau tanya. Iya, silakan. Saya kan dari kelompok 3 ya, Pak. Hmm, Tadi kan kata Bapak masih kosong, Pak. Itu kosong Apanya? apanya ya, Pak? Rekomendasi Kita, jurnalnya. iya, maksudnya list-list namanya juga atau kan tadi kelompok lain ada yang kelompok 1 ada yang nama-namanya gitu ya, itu sampai ada jurnal OJS-nya ya, referensinya. Apa Ya, kita bikin itunya dulu? sama kelompok siapa tuh? Kelom- Sama Kelompok 3 itu kan tuh, saya simpan di luar nih. Sama kenapa? ada yang ubah nih. Nah, ini itu yang di luar itu tadinya jangan dirubah-rubah gitu, tapi ini ada yang ngerubah nih kelompoknya, kelompok 1 nih ngerubah. Harusnya buat file baru yang ini di-download. Ini saya hapus dulu ya. Bentar, bentar. Ini kan ada file itu. Ini diisi sendiri ya. Oh, ini Dibuat kita file bikin baru sendiri ya, aja. Pak? Disalin, dibuat file baru. Ini download, Oh, dibuat gitu. file baru. Ini kan yang kelompok 1 udah ada dalam foldernya. Jadi Iya, setiap iya. kelompok punya punya itu punya masing-masing folder. Ini file dokumennya ada di grup atau apa, Pak? Ada di Google Drive. Oh, Google Drive. Ya udah. Ya, Ya, tadi soalnya tadi baru upload jurnalnya doang sih. ya, Oh, berarti kita ngisiinnya dulu ya, Pak? betul. Oh ya, Ya, siap-siap. ini ya. Oh iya, iya, Pak. Nanti buat di kelompok ini, TPL di sini. Oh ya.
Dan ini buat model baru lagi namanya referensi. Nah iya kita udah ngupload, cuma tadi katanya masih kosong. Bingung Ini kita sih. masih 11. Masih Iya 11 siap, nih. Udah. siapa ntar dimasukin. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Misi Pak, mau nanya Pak, Ya, soal metodenya kalau untuk random forest sama decision tree itu harus sebarengan ya Pak? Apa bisa pakai satu aja? kalau mau pakai random forest dan decision tree ya. Iya. Hmm, itu Soalnya di juga YouTube, sama-sama tree ya. Pakai apa lagi? Misalnya pakai banyak banget yang pakai random forest nih. Nggak ada yang lain gitu klasifikasi. Regresi gitu contohnya prediksi atau. Tapi ya coba lihat dulu aja nanti ajukan dulu saja. Nanti saya yang nilai ya. oh gitu. Iya, Kalau misalnya baik harus Pak. harus diganti ya. Oh iya, baik Pak. Tapi ini jadi wajib dipublish ya Pak kalau buat jurnal ya? Iya, Oh, iya. karena hasil akhir Makasih Pak. mata kuliah. Baik, makasih Pak. Sama-sama. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, minggu depan berarti siap ya. Sudah punya bab 1. Nanti bab 2 referensinya atau bab 3. Oke, bab 3 itu metodologi penelitian, jadi harus membuat apa ya? Di beberapa OJS ada yang bab 2, ada yang bab 3 metode penelitian. Jadi harus membuat urutan ya. Metode penelitian itu membuat urutan langkah-langkah penelitian. Tapi pada intinya untuk machine learning hampir sama sih, pengumpulan data, analisis data, perancangan sistem, dan seterusnya gitu ya. Lihat aja referensi-referensi yang menggunakan jurnal kita ya, seperti apa menyusun sebuah metodologi penelitian. Kalau misalnya mau membuat sebuah metode penelitian, kalau saya biasanya menggunakan Edraw Max. Kalau misalnya menggunakan di Microsoft Visio, silakan menggunakan Microsoft Visio. Kalau misalnya mau menggunakan tools lain apapun itu atau bawaan daripada Microsoft Word-nya silahkan ya, itu saya sangat open minded untuk mahasiswa yang ingin berkreativitas. Saya tidak akan membatasi mahasiswa untuk bereksploitasi. Kalau di Adromic di sini sudah ada ya untuk apa ya, search-nya mau apa gitu ya, mau ngapain gitu. Kita cari data mining atau machine learning bisa dicari, jadi kita tinggal menyesuaikan saja tahapan-tahapan penelitian kita dari awal sampai akhir ngapain aja. Ini banyak ya, tapi kalau misalnya begini begini banget enggak ya gitu ya. Cari aja yang simpel, tapi kalau misalnya memang enggak ada gitu ya, enggak sesuai dengan penelitian kita buat saja yang basic.
Cari aja yang basic. Nah, ini kemudian yang flowchart silahkan terserah mahasiswa gitu ya. Ini ada misalnya pengumpulan data, kemudian melakukan apa. Itu kalau misalnya menggunakan tools, kalau misalnya mau menggunakan yang password word-nya, ada juga ya di sini juga ya. Di insert ya, insert. Apa lagi Pak? Insert. Nah, pakai smart art boleh. Ini kan ada tahapan-tahapan, boleh memilih manapun, mau begini bentuknya, mau seperti apa. Yang penting dia menggambarkan sebuah tahapan atau urutan atau metodologi penelitian. Silakan terserah mahasiswa. Saya berikan kebebasan mahasiswa biasanya lebih bisa mengeksploitasi. Ini metodologi penelitian. Tapi untuk yang besok saya minta setiap kelompok harus punya progresnya. Jadi penilaian akhir itu dilihat dari seberapa progresnya gitu ya. Jadi bab 1 itu kan ada 4 bab. Setiap bab bobotnya beda-beda. Bab 1 nanti saya hitung lagi presentasinya. Ya, tapi yang paling besar pasti bobotnya adalah di bab 4 atau pembahasan. Dah, silakan giliran mahasiswa. Saya nih lagi kurang enak badan. Silakan, giliran mahasiswa. Nanya atau presentasi silakan. Pak, saya mau tanya dong Pak, buat programnya itu gimana ya Ya. Pak? Kita bikin aja. Hah? Gimana aja? Buat program rapid minernya tuh gimana Pak? Silakan mau Lana. Ini Pak kan ini kan kita fokusnya ke jurnalnya. Nah, buat programnya itu gimana Pak? Program yang rapid minernya Pak? Itu nggak jelas soalnya ada 2 nih. Di chat aja di kolom chat, bisa chat. Kalau Irwansyah apa pertanyaannya Muhammad Irwansyah? Program rapid miner itu ada di bab 4 di hasil dan pembahasan. Ya, hasil pembahasan itu menampilkan capture daripada data dari aplikasi rapid minernya, dimulai dari tahapan apa? Desain ada applying modelnya gitu kan. Jadi dijelaskan. Itu adanya di tahap hasil dan pembahasan. Itu harus ada itu rapid miner. Terus yang digunakan. Misalnya kalau misalnya crawling datanya dari Twitter harus ada dari hasil pembahasan cara menambang datanya. Silakan Muhammad Irwansyah menanya apa? Kalau sudah cukup untuk hari ini? Oke, baik kalau sudah cukup untuk hari ini. Untuk malam ini saya ucapkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa ya dapat mengerti untuk malam hari ini. Yang belum saya rekomendasikan jurnalnya ditunggu ya maksimal besok siang. Terus sekarang ngumpulin aja deh dulu bahannya. Saya nyari dulu untuk jurnal-jurnal penelitian ini. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.